Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam renungan harian. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua pada hari ini? Semua sehat? Semua bahagia? Harus dong yang pastinya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baik, kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur hari-hari kami yang boleh kami lalui dengan hikmat-Mu, dan mengucap syukur pula Tuhan untuk berkat-Mu yang tidak pernah kesudahan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami hendak menerima berkat-Mu melalui firman-Mu. Kiranya firman Tuhan tetap menjadi penguat di dalam kami menjalani hari-hari ini. Bersabarlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Galatia 5 ayat yang pertama hingga ke-15. Galatia 5 ayat yang pertama hingga ke-15. Demikian firman Tuhan. Kemerdekaan Kristus. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan pada setiap orang yang menyunat diri bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia, sebab oleh Roh dan karena ini kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutnya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah menghamilkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku, saudara, jikalau aku masih memberitakan firman, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah, mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirimu. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seseorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Semoga kita dengan membaca dan menerapkan, merefleksikan dan menjalaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Iya, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mempercayai bahwa Bapak Ibu dan Saudara sudah merdeka dari penjajahan, sudah merdeka dari segala himpitan hal-hal yang menakutkan dan mengerikan pada zaman dulu ketika perang. Tapi saat ini sudah merdekakah Bapak Ibu di dalam iman? Sudah merdekakah Bapak Ibu dari roh-roh jahat? Sudah merdekakah Bapak Ibu dari iblis? Sudahkah merdeka Bapak Ibu untuk betul-betul mengimani iman? Sudah merdekakah Bapak Ibu untuk setia terhadap Kristus? Dan pertanyaan tersebut yang juga hendak kita refleksikan bersama ketika Paulus sedang berada di jemaat Galatia. Paulus meyakini dan mempercayai bahwa jemaat di Galatia adalah jemaat pilihan Tuhan juga, yang telah diberikan anugerah keselamatan, yang telah diberikan iman yang kuat oleh Tuhan.
Namun ada hal yang luar biasa terjadi dalam jemaat Galatia. Ketika itu mereka diserang oleh ajaran-ajaran palsu sehingga mereka tidak lagi merdeka di dalam iman. Sehingga mereka malah takluk di dalam dunia, mereka takluk di dalam roh-roh yang tidak baik. Justru iman mereka tidak lagi merdeka. Di sini Paulus juga mengingatkan pada mereka, ayo untuk kembali merdeka di dalam iman. Sehingga jangan sampai mereka dinaungi oleh roh-roh jahat. Karena bagi Paulus, barang siapa yang kembali kepada ajaran Injil, sejatinya ia akan kembali diberikan keselamatan. Tidak bagi mereka yang menjauhkan dirinya dari kemerdekaan iman. Karena kalau kita lihat dari bacaan kita pada hari ini, di ayat yang kelima, hendak mengatakan, sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Kemudian di ayat 13 juga mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sudah jelas, ketika Tuhan telah memberikan kita, Tuhan telah memberikan segala sesuatunya. Kita hendak memilih yang mana? Merdeka di dalam Kristus, atau kita tetap menjadi budak duniawi yang terus menghamba kepada harta, tahta, dan dunia. Karena ketika kita terus menghamba pada duniawi, nantinya kita akan saling menggerogoti sama kita akan saling menyerang satu dengan yang lain. Karena sudah jelas di ayat 15 mengatakan, tetapi jika kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ketika Tuhan telah memberikan hukum kasih untuk saling mengasihi sesama, jangan kita menghamba pada dunia, tapi dalam kita dimerdekakan iman kita agar kita merdeka dalam Kristus. Kan sangat bahaya sekali jika kita di dalam keadaan dunia saat ini sedang porak-poranda, kalau kita masih menghamba pada dunia, nantinya kita akan saling menggigit satu sama lain, saling menggesek teman kita. Dan nantinya hubungan persaudaraan akan semakin runyam, akan semakin hilang. Dan keselamatan telah diberikan oleh Yesus, nantinya akan hilang sia-sia. Dan kiranya kita tetap terjaga dalam merdeka di dalam Tuhan. Dan jangan kita senantiasa menghamba pada dunia, tapi merdeka di dalam Kristus. Amin. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami percaya dan kami meyakini Tuhan bahwa kami telah merdeka di dalam-Mu. Iman kami telah merdeka. Kami telah Engkau jauhkan dari roh-roh jahat. Kami telah singkirkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami meyakini Tuhan, karena hanya Engkaulah yang tertanam dalam diri kami, bukan hal-hal lain. Tuhan, terima kasih pada hari ini Tuhan, kami kembali hendak mendoakan untuk orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan senantiasa menjamah mereka, mengobati mereka, dan kiranya mukjizat nyata Tuhan bagi mereka, sehingga orang-orang terkasih kami dapat kembali pulih, dapat kembali sehat, dan dapat bersenyum dalam kehidupannya. Kami juga hendak mendoakan Tuhan untuk eyang-eyang kami di masa tuanya. Tuhan memberkati mereka, berikan mereka semangat, berikan mereka kesabaran, berikan mereka kesetiaan agar mereka tetap setia dalam, walaupun raga tidak lagi muda, tapi biarlah iman yang tetap Engkau bentuk semakin kokoh. Kiranya Tuhan juga mendoakan untuk anak dan cucu kami di masa sekolahnya, di masa menggapai cita-citanya. Kiranya Tuhan campur tangan atas mereka sehingga anak dan cucu kami dapat meraih apa yang mereka idam-idamkan. Kiranya juga Tuhan memberkati setiap kami, pekerjaan kami, usaha kami, apapun yang kami lakukan Tuhan di dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan sertai kami sehingga semua itu hanya boleh Engkau berikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami serahkan dalam nama Yesus Kristus yang adalah sumber kehidupan kami. Amin. Demikian pada hari ini, saya berjumpa lagi di ayat berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus berkati.